Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Syahwardana pada materi praktikum sistem operasi. Praktikum sistem operasi kita berbasis Raspberry Pi. Raspberry Pi yang saya gunakan adalah Raspberry Pi 3, kemudian OS-nya Raspbian. Raspberry Pi ini saya tancapkan, saya hubungkan dengan LCD TFT 7 in, kemudian saya remote menggunakan VNC dari komputer saya. Oke, izinkan saya untuk share screen. Nah, ini adalah Raspberry Pi saya, akan saya kontrol dan remote dari laptop saya. Saya tutup dulu, ini saya clear. Ini adalah dari praktikum sebelumnya. Ini praktikum yang sekarang adalah praktikum yang ke-11, yaitu mengenai sistem file berbasis Raspberry Pi. Nah, oke. Praktikum ini adalah pokok bahasan utamanya mengenai sistem file. Kemudian tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami atribut file dan izin akses dari file, memahami perintah untuk mengubah izin akses sebuah file, menggunakan perintah-perintah untuk mengubah izin akses. Atribut file ada beberapa macam, sebenarnya kita sudah pernah melakukan ini di percobaan sebelumnya, tapi akan kita ulas lagi mengenai sistem file. Jadi kalau karakternya itu adalah tanda minus, berarti dia adalah file biasa. Kalau tanda D, berarti dia directory. Kalau tanda L, berarti dia symbolic link. Kalau B, berarti dia block special file. Kalau C, dia adalah karakter special file. Kalau S, dia adalah socket link. Kalau P, dia adalah FIFO. Nah, bisa kita lihat di bawah. Di sini adalah contohnya adalah izin akses dan tipe filenya, kemudian jumlah linknya, pemiliknya, ya, kemudian grupnya, jumlah karakter filenya, jumlah karakternya, kemudian waktunya, kemudian nama filenya. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya, izin akses. Nah, jadi izin akses di sini ya. Setiap objek pada Linux harus mempunyai pemilik, yaitu nama pemakainya, akunnya, yang terdaftar pada etc password. Kemudian izin aksesnya dibagi menjadi 3 peran, yaitu pemilik, kelompok, dan lainnya. Ownernya, grupnya, sama yang lainnya. Nah, pada file itu ada beberapa izin, yaitu izin membaca, izin mengubah atau membuat, izin untuk mengeksekusi. Pada direktori ada yang namanya izin membaca, izin membuat atau mengubah, izin mengeksekusi. Sehingga kalau kita membuat file shell script, kita ingin eksekusi, ya kita bisa tambahkan chmod plus x ya, untuk execute file. Nah, ini pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini contohnya adalah izin akses, ya. Ada user, ada group, ada yang lainnya. Kemudian formatnya kita menggunakan chmod. Nah, chmod UGOA, user, group, others, all. Ya, dimana ada sama dengan. Nah, kemudian kita tuliskan apa yang mau kita ubah izin aksesnya. Kemudian ada lagi namanya user mask. Apa itu user mask? User mask adalah untuk menentukan izin awal akses file tersebut pada saat file atau directory dibuat atau digunakan menggunakan perintah ini, yaitu dengan instruksi umask atau user mask. Untuk menghitung nilai default melalui umask pada file, maka dilakukan kalkulasi berikut.
Kalau kreasi file biasa 666, nilai UMAS 022, yaitu 644. Kalau kreasi direktori 777, nilai UMAS-nya adalah 755. Ya. Sehingga kita sering kadang-kadang chmod 777. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah tugas pendahuluan dari mahasiswa dari dasar teori atau yang pernah diberikan di praktikum sebelumnya. Apa itu atribut file? Berikan contoh tipe file yang disebutkan pada dasar teori. Apa yang dimaksud dengan izin akses? Bagaimana cara penggunaan perintah chmod untuk mengubah izin akses? Berilah contoh penggunaan perintah UMAS untuk mengubah izin akses. Nah, percobaannya kita login. Kalau login ini saya gunakan di sini sudah login. Usernya adalah Pi, passwordnya Raspberry Pi. Raspberry. Nah, oke. Bukalah konsol terminal. Sudah saya buka tadi. Selesaikan soal-soal latihan. Nah, sekarang kita coba beberapa. Nanti mungkin ada beberapa yang bagian yang dicoba di sini, beberapa yang dicoba oleh mahasiswa. Di sini ada, kita lihat ID, ya, UID, ada juga Grab. Di sini Grab, usernya P, kemudian /etc/password, ya, P 1000 home P, ya, binbas, gitu ya. Nah, kemudian ada nomor dan grup ID-nya, etc group. Nah, ini bisa kita coba juga Grab, misalnya nomornya, misalnya 0 atau 1, grup ID-nya misalnya 0, etc/. Nah, nanti kita bisa lihat di sini yang menjadi grup ID-nya itu siapa saja di sini. Kemudian kita bisa memeriksa direktori home juga, ls min ld /home /usernya. Usernya kita pakai P di sini. Nah, D berarti dia drive directory, rw xr xrx 25 pp 4096 Juni, tanggal 26 Juni, ya, jam 20.50 home P. Nah, jadi kita memeriksa direktori home-nya itu aksesnya modelnya seperti ini, direktori home-nya. Punya hak akses seperti apa aja. Oke. Kemudian kita bisa mengubah izin akses. Jadi kita ls dulu, bentar. ls. Ini ada file F1, F2, F3. Nah, ini pernah kita buat sebelumnya ya. Nah, kita bisa mengubah sekarang touch F1, juga touch F1, F2, F3, ya. Kemudian ls min l, ya. Kemudian sekarang kita lihat, ya, F1, F2, F3. Sekarang chmod U plus X F1, ya. Kemudian ls min L F1. Nah, jadinya seperti ini, min rw xr min r, itu file biasa berarti ya, r read only ya, dan seterusnya. Kemudian kita bisa chmod juga, chmod g min sama dengan w, g sama dengan w F1, ya. Kemudian ls min l F1. Kita amati sekarang perubahannya, ya, seperti itu. Kemudian sekarang chmod A sama dengan X F2, ya. Kemudian ls min L F2, ya. Kita amati bahwa perubahannya seperti itu, ya. Dari pertama awalnya adalah min rw x, jadi seperti itu.
Nah, sekarang kita juga bisa mengamati untuk perubahan yang lainnya, ya. Kemudian kita bisa mengamati untuk F3, kita coba Chmod. Nah, ini kita ulang. Untuk sekarang kita lihat coba ls min l F3 ya. Awalnya seperti ini. Nah, sekarang kita ubah menjadi Chmod ya. Chmod. Nah, seperti ini, koma G min R, koma U, koma sama dengan W, F3. Ya. Sekarang kita lihat ls min F3. Nah, ada nggak perbedaannya? Ada perbedaannya. Ya, yang tadinya adalah R minus, RW minus, R minus, minus, R minus, minus. Ya. Sekarang jadi minus, RWX minus, 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 W minus. Ya. Jadi ada perbedaannya. Nah, kemudian kita gunakan mask yang di sini, masking Chmod 751 F1. Nanti kalau dianalisa ya, ini di praktikumnya. Chmod 751 F1. Nah, tadinya F1-nya adalah min RWX R min min R min min. Sekarang kita ls F1. Nah, ini berubah sekarang ya, min RWX R min X. Min min X. Sekarang kita bisa Chmod 624 F2. Dan kita amati sekarang. Nah, dari sini F2 juga berubah. F2 juga berubah. Jadi dari minus minus X sekarang minus RW. Minus minus W. Nah, sekarang kita amati secara keseluruhan min ls, min L, F1, F2, F3. Jadi kita bisa mengamati berbagai macam tipe ya dari izin akses terhadap sebuah file. Itu ya. Jadi di sini kita bisa mengamati itu. Nah. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mengganti kepemilikan dengan menggunakan instruksi chown. Masuk ke root untuk mengganti kepemilikan yaitu super user root. Nah, kita masuk ke super user root. SU root seperti ini. Passwordnya root. Nah, ini sudah diganti mungkin passwordnya. SU root Raspberry mungkin. Oke. Oke. Kalau sudah masuk nanti ini passwordnya terganti. Nanti password rootnya. Root. Nah, jadi untuk password root untuk Raspbian ternyata adalah tidak bisa. Oleh karena itu kita harus gunakan instruksi sudo super user, sudo su. Ya. Sekarang kita coba di sini tadi. Nah, kita coba sudo su sudah masuk di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan percobaan kita. Nah, sudah masuk di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke echo halo. Echo halo diarahkan ke F1. Ya. Kemudian ls min L F1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mengganti kepemilikan
dengan cara count. Nah, count seperti ini, contoh student 1, F1, ls min L. Nanti coba hasilnya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba di sini. Count user baru. Saya tulis Setia aja. Setia F1. Oke. Karena nggak ada user namanya Setia. Nah, count tetap aja pakai usernya P. Ini contoh aja ya. P F1. Nah, di sini nanti kepemilikannya punyanya P ya. Nah, sekarang ls min L F1. Maka kepemilikannya tetap P. Nah, kita bisa mencobanya dengan user yang ada nantinya yang lainnya. Nah, dari Raspberry Forum nanti Anda bisa membuat user baru dengan manual add user. Jadi Anda nanti bisa membuat user, membuat grupnya dan lain-lain ya. Kemudian nanti silahkan dicoba fungsi ini. Nah, ini menjadi tugas dari mahasiswa untuk mencoba fungsi ini nantinya. Kemudian kita bisa mengubah izin akses home directory user ya pada usernya. Di sini contohnya misalnya usernya Setia gitu, pada root, sehingga user baru pada satu grup dapat mengakses home directory. Nanti Anda bisa gunakan seperti ini, G+, RWX, home usernya, LSD home P ya. Di sini bisa home Setia nantinya, atau home student, contoh Chmod seperti ini. Sekarang Anda bisa mengubah-ubah untuk substitute user ke user baru. Jadi mengaksesnya kayak seperti ini. Nanti Anda bisa seperti ini, bisa cut pakai kunci cat F1. Kemudian bisa mengubah grup dengan perintah change group. Nah, Anda bisa mengubah grup dengan perintah change group nantinya. Jadi nanti bisa grab other /etc group, kemudian super user, kemudian change group root F1. Kemudian Anda bisa cek nanti hasilnya. Anda bisa cek juga hasilnya. Nah, kemudian nanti Anda juga bisa membuat user mask di sini. Anda juga bisa membuat user mask. Melihat nilai user mask, memodifikasi nilai user mask. Nah, setelah itu Anda silahkan mengerjakan tugas bagaimana men-setting akses ke sebuah file, misalnya menjadi rmin, rmin. Nah, buatlah sebuah kelompok. Kelompok berarti kayak tadi ya, membuat user baru, membuat grup baru, membuat kelompok baru. Kemudian Anda bisa juga memberikan izin akses, ya. Kemudian membuat user mask. Nah, di sini. Nah, kemudian kalau sudah, nantinya Anda bisa menghapus sh dari home directory atau setidaknya perintah tersebut, beberapa perintah, jadi bisa akses ke user antar user gitu ya. Kemudian memodifikasi izin akses sehingga sangat privat, sehingga nggak bisa teman Anda mengakses direktori Anda. Kemudian dikembalikan lagi, dibuktikan aksesnya bisa diakses apa tidak. Nah, dan coba umas 000, kemudian buatlah file word.txt yang berisi beberapa kata, misalnya hello, saya coba umas 000. Lihat izin aksesnya. Kemudian buatlah umas 022, buat nama filenya word2.txt. Kemudian perintah tersebut apa gunanya. Nah, untuk hal ini bisa dilihat seperti ini. Nah, kita kembali ke sini. Jadi bisa kreasi direktori 022 nilai umasnya, 000 nilai umasnya, kemudian kita amati hasilnya seperti apa di sini. Nah, kemudian kalau sudah, buatlah file namanya hello.txt, perintahnya chat u hello.txt, tanyakan ke teman Anda untuk masuk ke home directory, dapat menjalankan fungsi tail min f hello.txt. Sekarang ketika beberapa baris,
apa yang terjadi di layar teman Anda. Jadi kalau ada simulasi di sini, nantinya kita bisa akses layar teman kita. Ya, intinya seperti itu. Oke, itulah pertemuan kita hari ini, ya. Mungkin nanti Anda bisa banyak mencoba beberapa latihan izin akses file dalam sebuah grup, membuat private group, private file, ya, sehingga Anda bisa mencoba-cobanya nantinya. Kemudian Anda buat laporan praktikumnya, hasilnya seperti apa, silakan dilaporkan dan dianalisa. Demikian pertemuan kita minggu ini. Ini adalah referensinya menggunakan buku sistem operasi Silversat, kemudian juga buku dari Bu Karna Farisa. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, semoga bisa membawa manfaat bagi Anda. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan yang cukup lumayan, pertemuan 11. Ada beberapa yang kita ulang dan kita pertajam. Mulai dikembangkan, tidak semua saya ulas detail. Anda mulai mengulas dan mencoba sendiri. Anda bisa menganalisa kira-kira seperti apa. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.